warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum kita pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kefahaman. Nah, sebelum kita pelajaran, ada yang udah kenal Ustadz belum? Belum kan? Nah, Ustadz kenal dulu ya. Nama Ustadz adalah Rian Kusuma Atmaja, atau bisa dipanggil Ustadz Rian. Ustadz rumahnya di Lokan Beku, Karanganom, Klaten, atau di depan Puskesmas Karanganom. Nah, kemudian Ustadz itu mengajar di SD dan SMP. SD mengajar tematik dan SMP mengajar TIK. Gitu ya. Nah, Ustadz Rian. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan belajar tentang komputer. Yang punya bukunya bisa dibuka halaman 3. Yang tidak punya memperhatikan Ustadz ya. Nah, yang pertama, komputer itu berasal dari bahasa Latin, itu computare, yang artinya menghitung, ya, artinya menghitung. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya to compute, atau untuk menghitung, sama ya. Nah, kemudian setelah diartikan secara Latin dan bahasa Inggris, otomatis secara definisi keseluruhannya apa? Secara definisi keseluruhan artinya segala perlengkapan atau peralatan yang mana ada proses input atau proses pemasukan data dan ada prosesnya itu sendiri atau memproses inputnya, kemudian ada hasilnya atau outputnya, atau dirangkai segala proses atau segala alat elektronik yang bekerja sama dengan proses input. Proses input itu diproses dan akhirnya menjadi output, itu dinamakan dengan komputer. Itu ya, itu pengertian komputer. Kemudian berikut Ustadz akan bacakan nih, menurut beberapa ahli tentang komputer. Nah, itu ahli komputer zaman dahulu, sebelum adanya komputer yang seperti sekarang ini ya. Jadi seperti tadi ya, ketika komputer diartikan menghitung, gitu ya. Yang pertama, menurut Robert H. Bilsman tahun 1985, beliau mengartikan komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input itu tadi, dan menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Itu ya, menurut Robert H. Bilsman tahun 1985. Yang kedua, menurut Donald H. Sanders tahun 1990. Sama ya dengan Robert tadi. Tapi kalau menurut Donald H. Sanders, komputer merupakan suatu sistem elektronik, jadi sama ya, suatu sistem elektronik yang menghasilkan output. Ya, jadi tetap sama, ada input, proses, dan output. Tapi kalau di sini output itu berdasarkan instruksi yang tersimpan di memori, gitu ya. Kalau tadi kan tidak ada instruksinya, sekarang sudah ada, itu ya. Itu dua aja ya, dua pengertian komputer menurut ahli komputer di tahun 1985. Nah, dari situ otomatis sesuai dengan yang saya sampaikan, berarti komputer itu ada berapa? Ada berapa hal? Iya, ada 3 hal. Pertama, input. Kedua, proses, dan ketiga, output. Ya, jadi 3 ini ya. Kemudian kita rangkai sebuah elektronik di mana itu terjadi proses input, proses, dan kemudian output, dan kemudian nantinya akan menjadi sebuah apa. Oke, itu pengertian komputer. Dari itu tadi, atau dari pengertian yang Ustaz sampaikan, kita akan ambil pentingnya nih. Ada beberapa hal yang penting yang kita harus hafalkan. Yang pertama,
komputer. Yang pertama sebagai alat elektronik. Yang kedua, dapat menerima input data. Kemudian yang ketiga, dapat mengolah data. Yang keempat, memberikan informasi. Kemudian yang kelima, menggunakan suatu program dalam penggunanya. Yang keenam, dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya. Yang terakhir, bekerja sama secara otomatis. Jadi itu hal-hal yang pengertian tentang komputer itu ya. Kemudian komputer itu sendiri dikategorikan menjadi 3 kategori. Bisa dilihat di halaman 5 ya, apabila yang punya bukunya. Nah, komputer itu ada yang namanya komputer dedicated computer. Yang kedua, embedded computer. Yang ketiga ada personal computers. Nah, kira-kira HP yang kita gunakan itu termasuk yang mana? Yuk kira-kira. Yang dedicated atau embedded komputer atau personal komputer. Ayo yang mana? Iya, kalau Android kita itu termasuk yang namanya dedicated komputer. Jadi di sana itu ada grafisnya, ada buat pengolah videonya, kalian nonton video di YouTube dan sebagainya. Itu dedicated komputer ya. Selang lagi, dedicated komputer itu tujuannya sama seperti video game. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, embedded komputer adalah komputer yang berfungsi unit kontrol dan ditempatkan di peralatan yang membutuhkan pengendalian otomatis. Nah, contohnya apa? Untuk recorder biasanya di radio nih. Kalau atau enggak gitu telepon, tapi yang belum Android ya, masih telepon yang ding 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 gitu ya, itu menggunakan embedded komputer. Yang terakhir yaitu yang kita gunakan, biasanya kita gunakan di sekolah atau di rumah, yaitu personal komputer. Ciri-cirinya banyak sekali tuh. Yang utama adalah harganya relatif murah. Nah, kemudian banyak digunakan di rumah dan mikroprosesornya lebih dari 1, bisa 2 core, 4 core atau 8 core atau octa-core ya sebutannya gitu ya. Itu ada 3 jenis komputer itu ya. Yang pertama apa tadi? Dedicated komputer. Yang kedua embedded komputer. Yang ketiga personal komputer. Hari ini kita cukup saja ya belajar tentang komputer, mengenal dulu komputer nih. Nah, sekarang tugasnya di rumah silahkan menulis di buku apa yang kalian ketahui tentang komputer. Tadi loh ya, yang Ustadz sebutkan apa saja, misalnya pengertiannya apa, kemudian siapa tadi yang berpendapat tentang komputer, ahlinya siapa saja tadi, kemudian ada 9 hal tadi apa saja, misalnya yang pertama ya alat elektronik dan sebagainya tadi sampai bawah apa saja, dan terakhir ada berapa jenis komputer dan sebutkan gitu ya. Itu tugasnya untuk pembelajaran pertama. Jangan lupa setelah selesai tulis dan nanti difoto dan dikirimkan ke grup masing-masing gitu ya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.